Nah, jadi kita akan pelajari mengenai simple past tense ya. Untuk materi kali ini, kita akan pelajari mengenai definisinya, formulanya, dan juga examples-nya, contoh-contohnya. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu definition of simple past tense. Simple past tense is a sentence that is used to express events that occurred in the past and ended in the past. This is different from the past continuous tense, which states events that happened in the past but are still happening in the present. Jadi di sini simple past tense ini bisa ya digunakan untuk mengekspresikan kejadian yang sudah terjadi di waktu yang lalu dan sudah berakhir juga di waktu yang lalu. Nah, simple past tense ini berbeda ya dengan past continuous tense, yakni kejadian yang dimulai di masa lalu tapi masih berlanjut di masa sekarang. Okay. To form a simple past tense sentence, the formula is as follows. Subject, verb to, object, time expression, or subject, to be, was or were, object, time expression. Jadi di sini ya, dalam simple past tense kalimat tense ini, kita selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, in simple past tense sentence, the verb used is the second form of the verb. There are two types of verbs, namely regular verbs and irregular verbs. Jadi kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, kalau tidak ada kata kerjanya, baru kita bisa menggunakan to be. Nah, to be di sini ya, yang digunakan adalah bentuk was dan were. Kemudian kata kerja bentuk kedua itu dalam simple past tense dibagi menjadi dua, yaitu regular verbs dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan dan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. The following are examples of simple past tense positive sentences. Jadi berikut ini adalah contoh ya, contoh dari kalimat positif dalam simple past tense. Yang pertama adalah Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul pergi ke Bali ya untuk liburan hari Minggu kemarin. Nah, pergi ke sini kan adalah bentuk pertamanya adalah go. Maka dalam simple past tense karena kejadian sudah berlangsung lampau, sudah berlalu, maka di sini menggunakan went. Jadi dia ini adalah irregular verb ya, kata kerja tidak beraturan. Yang kedua adalah Susilo Bambang Yudhoyono was the president of the Republic Indonesia. Nah, jadi SBY di sini kan dulunya adalah presiden dari Republik Indonesia. Jadi dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be yaitu was ya sesuai dengan subjeknya. Ya, was ini digunakan untuk subjek tunggal karena kan SBY ini cuma satu kan. Jadi di sini menggunakan was. Tapi kalau were itu digunakan ketika subjeknya lebih dari satu orang. Kemudian yang ketiga adalah I was born in Surabaya. Nah, aku dilahirkan di Surabaya. Nah, di sini adalah bentuk pasif ya dari past tense. Jadi di sini menggunakan verb ketiga. Verb ketiga yaitu born. I was born. Jadi born ini termasuk kata kerja dan termasuk bentuk ketiga. Kemudian kita masuk ke regular verb. Regular verb itu adalah kata tidak beraturan ya. Kata kerja tidak beraturan. Nah, kata kerja tidak beraturan di sini hanya cukup ditambahkan ed atau d ya telah kata kerja bentuk pertama. As an example, sebagai contoh, stay menjadi state. Jadi tinggal ditambahkan ed. Nah, ketika membaca, ed-nya itu harus jelas ya. Harus jelas terdengar. Stay menjadi state. Punch menjadi punched. Play menjadi played. Touch menjadi touched. Ya. Kemudian untuk irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, for irregular verbs including to be, the forms of two verbs are very different. As an example, jadi untuk kata kerja tidak beraturan di sini termasuk juga to be, ya maka bentuk dari kata kerja bentuk keduanya sangat-sangat berbeda ya.
Sebagai contoh ya, yang pertama bentuk pertamanya adalah awake, bentuk keduanya adalah awoke. Bentuk pertamanya adalah began, bentuk keduanya adalah began. Bentuk pertamanya adalah drink, bentuk keduanya adalah drank. Bentuk pertamanya adalah eat, bentuk keduanya adalah ate. Bentuk pertamanya adalah run, ya. Bentuk keduanya adalah ran. Nah, bentuk to be untuk present tense itu adalah is, am, are. Namun ya, bentuk kedua untuk irregular verb-nya adalah was dan were. Nah, kemudian juga ya, however, there are some irregular verbs that have the same form, the same verb form as the basic verb form. As an example, ya bagaimanapun juga ya, beberapa kata dalam kata kerja tidak beraturan ada juga yang memiliki kata kerjanya bentuknya itu memiliki bentuk yang sama ya. Bentuk yang sama seperti kata kerja bentuk pertama. Jadi bentuk pertamanya adalah put, bentuk keduanya adalah put. Bentuk pertamanya adalah split, ya. Bentuk keduanya juga split. Bentuk pertamanya spread, bentuk keduanya spread. Bentuk pertamanya set, bentuk keduanya adalah set. Bentuk pertamanya cut, bentuk keduanya juga cut. Bentuk pertamanya read, bentuk keduanya penulisannya sama. Hanya saja cara membacanya berbeda, yaitu red. Ya, sama seperti ketika kamu mengucapkan warna merah. Apa warna merah? Red. Ya, sama ya. Red. Selanjutnya kita masuk untuk formula negative sentence. To form a simple past tense negative sentence, the formula is as follows. Subject, did not, verb 1, object, time expression, or subject, to be, was or were, not, object, time expression. Nah, jadi di sini untuk negative sentence-nya kita menggunakan bentuk kata kerja pertama ya, bukan bentuk kata kerja kedua. Nah, kemudian kalau ada kata kerjanya, maka di sini menggunakan did. Ya, karena kalimatnya negatif, maka menggunakan not. Ya, sementara kalau tidak ada kata kerjanya, bisa menggunakan to be. Ya, to be yang digunakan adalah bentuknya was atau were. Tinggal ditambahkan not setelah to be-nya. The following is an example sentence. I did not sleep well last night. Ya, aku tidak tidur kemarin malam. Karena ada kata kerjanya, tidur ya adalah kata kerja, sleep di sini maka menggunakan did not karena kalimatnya negatif ya, ada kata tidaknya. I did not sleep well last night. Arif was not the smartest student in the class. Ya, Arif dulunya bukanlah murid yang pintar. Ya, pintar di sini kan bukan kata kerja, tapi kata sifat. Ya, maka di sini karena tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan was. Arif was not the smartest students in the class. Kemudian ya kita masuk ke yang interrogatif. Interrogative sentence. To form a simple past tense interrogative sentence, the formula is as follows. Did ya untuk kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya bantu ya kata kerja pertanya bantu atau auxiliary verb ya did. Nah, did ini bisa digunakan untuk semua subjek ya. Did subject karena kalau ada kata kerjanya maka menggunakan kata kerja bentuk pertama juga ya untuk interrogative sentence. Jadi negative sentence dan interrogative sentence maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Was atau were jika tidak ada kata kerjanya. Ya, kemudian jika menggunakan WH question itu bisa ditambahkan to be dan kemudian objek. Bisa ya menggunakan where question. Where question itu kan kalau kamu tahu ya ada 5 W dan 1 H ya. Artinya what, when, who, apalagi? What, when, where, who, sama who. Ada 5 W ya? Ya. 5 W apa aja? Who, what, when, where, sama
Satu lagi apa itu? Why, Oh ya, why. dan how ya. Ya. Ya, jadi the following is an example of a simple past tense interrogative sentence. Jadi berikut ya adalah contoh untuk kalimat pertanyaan dalam simple past tense. Yang pertama adalah did you see my bag on the table? Ya, karena di sini adalah ada kata kerjanya yaitu see, artinya melihat, maka menggunakan did. Ya, was he so busy? Apakah dia sangat sibuk? Ya, sibuk kan bukan kata kerja. Jadi tidak bisa menggunakan did. Maka di sini bisa menggunakan was. Was he so busy? Kemudian untuk contoh WH question-nya nomor 3. Who was she? Ya, siapa sih dulunya dia gitu ya. Kan nggak ada Hmm? kata kerja juga. Maka di Enggak. sini bisa menggunakan who dan was. Hmm. Selanjutnya, time expression yang digunakan adalah ininya. The most common time expressions used for the past simple are yesterday, a week ago, a month ago, a year ago, last month, last year, last weekend, last Monday, last night, the day before yesterday, 2 days ago, 2 months ago, 2 years ago. Then the time expression if appears either at the beginning or at the end of the sentence, never in the middle of the sentence. Jadi kata keterangan atau time expression ini juga kita disebut sebagai kata keterangan ya, keterangan waktu. Time expression ini muncul ya, kalau tidak di awal kalimat, bisa juga munculnya di akhir kalimat dan tidak pernah berada di tengah kalimat. Oh, jadi di awal sama akhir doang, Miss. Ya, tidak pernah di tengah ya, tidak bisa. Sampai sini ada pertanyaan Kak Mutiara? Hmm, sebentar, Miss. Mau dicek lagi. Ya. Hmm. Nah, yang bagian ini, Miss, yang regular verb tadi, Hmm? yang bagian regular, Ya, kenapa? itu sebelum kata kerjanya itu nggak apa-apa, nggak pakai kayak to be-nya. Jadi langsung dari subjek langsung ke verb-nya gitu. Iya, nggak pakai. Langsung dari subjek ke verb. Kalau ada verbnya, ya kalau ada verbnya tidak bisa pakai was. Jadi lihat dari sini affirmative sentence ya. Oh, iya. Hmm. Jadi kalau ada seperti ini, kalau ada kata kerja bentuk kedua, maka menggunakan kata kerja kedua. Tapi kalau tidak ada kata kerja kedua, baru bisa menggunakan to be, was, atau were. Nah, kalau misalnya kamu mau menambahkan gitu ya. Bentar. Kalau misalnya kamu menurut kamu kan ini nggak ada to be-nya atau apanya. Jadi ada tenses lagi yang ada to be-nya, terus ada verb-nya juga. Misalnya helping. Nah, ini masuknya apa? Tensesnya lain lagi ya. Ini masuknya present continuous. Artinya, Oh, kenapa ya Bu, seperti ini? Ya, karena ini artinya adalah saat itu sedang dikerjakan. Ya, sedang dikerjakan saat itu juga. Jadi bisa menggunakan ing. Kalau ing, ya penggunaan kata kerja bentuk ing, penggunaan verb ing ini artinya saat itu sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan saat itu juga. Saat itu juga. Ya, kalau kamu menggunakan verb to di sini artinya saat itu kejadiannya sudah berlangsung atau sudah lewat gitu. Misalnya aku makan kue kemarin, kue ulang tahun nih kemarin. Kemarin. Jadi di sini adalah apa kira-kira? Makan itu apa?
bentuk keduanya jadi ate. Nggak tahu Mm-mm. bacanya. Ya, Nah ya, sama betul. Kue ulang tahun? eh birthday cake, Ya, kemarin. yesterday. Kalau aku sekarang, jangan deh. Aku sedang makan kue ulang tahun sekarang. Gimana? Hmm, I am Mm-mm. kalau sedang popping eating, Mm-mm. eh birthday cake, Birthday cake. Sekarang apa? eh now. Ya, jadi kayak gini kamu bisa lihat kan perbedaannya. Ah, Bisa kan lihat perbedaannya? hmm, bisa bisa bisa. Ya, jadi di mana kapan kita menggunakan verb 2, kapan kita menggunakan verb ing dan to be gitu. Jadi untuk setiap tensesnya itu berbeda-beda. Setiap tensesnya berbeda-beda, setiap penggunaannya dan kenapa berbeda-beda untuk menandakan bahwa ini saat ini sedang dilakukan, ini sudah lalu, sudah lampau atau sifatnya yang dikerjakan berulang kali sebagai kebiasaan kayak gitu. Atau yang belum terjadi akan terjadi di masa depan kayak gitu-gitu. Atau yang sudah dikerjakan atau baru saja selesai itu nanti ada tensesnya lagi sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Kak? Hmm, cukup dulu, Miss. Cukup. Ya. Oh ya, mau ini paling time expressionnya, Miss. Mm-mm. Yang the day before yesterday itu maksudnya apa, Miss? The day before yesterday, Ya. 2 hari yang lalu. Oh, The day before yesterday, dua ya. hari yang lalu. Kan sebelum hari kemarin. Hari sebelum kemarin. Kan 2 hari yang lalu. Kalau lusa bahasa Inggrisnya apa? Lusa. Lusa, Mm-mm. lupa lagi, Miss. Hmm? Lupa lagi. Lusa. Kalau besok apa? Tomorrow. Oh, ya, tomorrow. Kalau lusa itu the Berat day after tomorrow. dan Bedanya oh, cuma di before sama after sama yesterday. Kalau ini kan lusa apa 2 hari yang lampau, 2 hari yang lewat. iya, Jadi the day before yesterday. Tapi kalau lusa the day after tomorrow. The day hari berikut iya, hari besok. Gimana sih? Lusa itu kan 2 hari iya, eh 2 hari nanti kan. Jadi iya, kalau 1 hari besoknya kan tomorrow. Jadi the iya. day after tomorrow itu 2 hari lagi atau lusa. Oke, Miss. Oke. Oke. Tadi kita simple. Oke, pas simple ya. Kita masuk ke pas simple question. Ini ada pertanyaan tentang yang menggunakan past tense ya. Nah, di sini Kak Mutiara bisa lihat ya. Iya, Miss. Ini ada 6 gambar kan. Ah, 6 gambar. Yang perintah pertama adalah look at the 6 picture above. Look at the 6 pictures above. Describe what these people did yesterday. Jadi ada 6 gambar ya. Kamu Tiara di Mm, sini diminta untuk melihat ke 6 gambar di atas dan menjelaskan, mendeskripsikan apa yang orang-orang ini lakukan ya kemarin. hmm, yang pertama itu drink, Jadi kalau drink maka kata kerjanya berubah menjadi apa?
Jadi drank. Lanjut, Miss. Ya lanjut, aku lagi nungguin kakak. Oh, yang picture kedua itu jam. Yang drink berubah menjadi apa? Yang tadi belum selesai. Oh, yang drink jadi drank. Ya, drink apa? Minum. Ya, maksudnya dia sedang minum apa? Kan Juice. mendeskripsikan. Drank juice. Jadi gimana? Si drank a juice. Karena ya time expressionnya apa? Berarti pakai yesterday. Yesterday. Ya. Kalau kalimat pertama itu nggak bisa pakai she ya, harus pakai nama atau misalnya nama orang atau siapa atau the woman atau a woman ya. Nah, kalau she Ah, itu biasanya di tengah kalimat. Ya. terkhusus buat Kemudian pas simple doang. enggak semuanya. Oh, Jadi si itu nggak pernah diletakkan di depan kalimat. Jadi biasanya misalnya dia kan ini sebagai kata ganti. Misalnya kalimatnya udah selesai di sini. She drank a juice yesterday kan. Terus mau ah, kamu tambahkan dia. Nah dia ini kan kita nggak bisa pakai Mira lagi. Tapi kita ya. menggunakan kata ganti yaitu kata ganti subjek yaitu she. Misalnya Oke. apa? She also dia juga makan ate noodles. Ya kan? Jadi makanya di sini kita pakainya she. Tapi she ini nggak bisa ya diletakkan di awal kalimat. Misalnya kalimat pembuka gitu ya, tidak bisa. Nah, kemudian juice. Jus apa yang dia minum? Oh, orange juice maybe, Miss. Ya, orange juice ya karena warnanya kuning ya. Iya. Nah, orange juice ini termasuk kata kerja, bukan kata kerja, tapi kata benda. Termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak bisa menggunakan orange juice ya. Karena artikelnya juga beda ya. Nah, Oh, dia ini berarti. harus disisipkan kata benda lainnya. Dia itu kira-kira minumnya menggunakan apa? A glass Ya, jadi a glass of orange juice. of orange juice. Ya, jadi seperti ini ya. Karena orange juice itu tidak bisa kan tadi kenapa disebut sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung karena kita tidak bisa menambahkan orange juice seperti ini atau an orange juice ya. Oh, Kecuali an orange juice itu nggak bisa dihitung ya. Kita nggak bisa menyebutnya sebagai a juice. Kalau kita mau bilang satu jus kan nggak bisa a juice ya kan atau kalau kita mau bilang dua buah jus kita nggak bisa bilang two juices nggak bisa sama seperti uang uang juga tidak termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung yang bisa dihitung bukan uangnya bukan tapi kata money tapi eh, yang bisa dihitung adalah nominal angka nominal di dalam uang itu ya juga tidak uang ya kata uang itu tidak bisa digunakan kalau misalnya kita mau bilang satu uang kita kan nggak bisa bilang a money atau dua uang kita nggak bisa bilang two monies ya jadi dalam bahasa Inggris yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung itu kalau bisa dihitung kata benda bisa dihitung itu kita bisa tambahkan artikel atau an ya di depannya seperti an apple ya. Atau kalau misalnya jamak kita bisa sebut seperti ini. Two apples. Nah, jadi apple ini, apple atau orange ya buah-buahan itu bisa dihitung. Atau misalnya mau diganti pakai orange. Orange ini maksudnya buah jeruk ya. eh, Oranges, two oranges. An orange ya atau an orange satu buah. Two oranges, dua buah jeruk. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Oke, selanjutnya picture number two. um, maybe jam, Miss. Jam. Bentuk Ya, kedua dari jam apa? untuk keduanya tetap bukan, Miss. Apa? Tetap bukan. Apa tambah id? Jadi regular verb ya. Ya,
Regular verb itu tambah apa? Kalau regular verb itu tambah id. Mm-mm. Jump. Bacanya gimana, Miss? Jumped. Jumped. Jump. Mm-mm. Jump. Berarti namanya siapa ya? Ricky. Mm-mm. Ricky jump. Jumped. Ya, D-nya tuh dibaca. jump. Kalau misalnya kamu nggak baca kan artinya sama aja. Nggak ada bedanya dengan bentuk pertama. Ricky jump in the bebatuan itu apa ya? Batu apa batu? Batu. Batu. Rock. Rock. Betul? Ya. Betul. Oh. Lanjut. Hmm, Wajib pakai ini ya, Miss, yang time. Iya, Pak Ajib. Kan dia mintanya apa yang orang-orang lakukan, apa yang orang di atas lakukan kemarin. Oh ya. Hmm, Mungkin last month. Last month. Ya, Bacanya A ya daripada bukan O dibaca A. last month. Oh. Ya, selanjutnya. Hmm, Salah nggak, Miss, yang tadi? Gimana kalimatnya? Ricky jump in the rocks last month. Bukan pakai in ya. Karena in itu digunakan, preposisi in ini hanya digunakan untuk bagian-bagian yang luas. Seperti contohnya in the fridge, dalam kulkas, in the backpack, dalam tas ransel, ya in the mall. Kalau in the ini bukan in the tapi apa? On kan on itu di atas. Dia kan melompat di atas batu. Oh, Bisa lihat kan on. dia berada di atas batu. Iya. Ya, jadi kita pakai on. Berarti kalimatnya Ricky jumped on the rock. Rocknya pakai S, Miss. Iya kan dua. On the rocks last month. Iya betul. Selanjutnya, Hmm, itu kayaknya mm-mm. Berubah menjadi hmm, apa it? itu jadi at Mm-mm. uh, Miss Gita at Mm-mm. uh, at a spaghetti atau langsung ke spaghetti. Coba dirangkai dulu nanti aku revisi kalau ada yang salah. Miss Gita at a spaghetti the day uh, before yesterday. Oke, kita cek ya. Miss Gita ate betul spaghetti. Ya. Kalau spaghetti kita spaghetti ini juga termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Karena kan kalau misalnya satu spaghetti kan kamu mau bilang satu spaghetti. Satu Hmm. spaghetti artinya cuma satu kayak satu buah atau satu biji spaghetti kan nggak bisa seperti itu kan. Oh, Ya, jadi kita di sini harus tambahkan kata benda lainnya. Misalnya apa? A bowl of a bowl of spaghetti. spaghetti.
The day before yesterday. Ini kurang tepat karena pertanyaannya di sini adalah yesterday aja. Jadi tidak perlu pakai the day before. The day Oh, before yesterday kan artinya lusa kemarin. Sementara yang ditanya apa yang kamu lihat nih gambar ini, gambar ini kemarin. oh Tapi kemudian kemarin kamu ya. menjawabnya lusa kemarin. Jadi kan nggak konteks ya. Jadi cukup seperti ini aja. Bisa dibaca? Miss Gita ate a bowl of spaghetti yesterday. Ya, selanjutnya. Hmm, menyiram tanaman. Ya, apa menyiram tanaman? Nggak mungkin water plants kan, Miss? Apa water plant? Ya. Benar, water Hah? plant. Tapi kan water itu bentuk pertama. Berarti bentuk keduanya jadi water. Jadi regular verb, jadi ditambahkan apa? Wah, regular itu tambah ed. Ya, jadi Water plants. water the plants, water the plants. Jadi Water the ide-nya itu plants. jelas ya. Jadi pas kamu bicara menggunakan kalimat kata itu, orang Hah? lain tuh akan cepat paham, oh yang kamu sampaikan itu ada idenya, jadi sudah berlalu. Oke. Nah, water ini aku cuma mau kasih tau ini ya. Jadi water ini kan sebenarnya artinya air ya sebagai kata benda. Nah, water Iya. ini juga bisa ya berarti kata kerja ketika ditambahkan ing atau ketika ditambahkan ed. Water artinya sudah lampau. Water. Kalau misalnya watering kan artinya saat itu dia sedang menyiram air, Hmm. ya enggak? Ya Iya. sama kan seperti snow. Snow ini kan artinya salju. Iya. Tapi kalau misalnya dirubah seperti ini artinya apa? Knowing. Ya, artinya Knowing itu sedang turun. eh salju. Ya, sedang turun salju saat itu. Kalau dirubah menjadi ini, artinya apa? Kalau jadi Snow White itu Hmm, hmm, Saljunya udah turun kemarin. Soalnya kan udah lampau. Snow, bentuknya lampau. Sama seperti ini. Rain, artinya apa? hujan. Hujan. Kalau raining, apa raining? Sedang turun hujan. Ya, sedang turun hujan. Kalau rained, rained. Eh, hujannya udah turun. Ya, hujannya sudah turun. Sudah lalu ya. Gitu ya. Jadi ini adalah kata benda yang bisa digunakan sebagai kata kerja. Hmm, Oke, selanjutnya kalimatnya hmm, dilanjutkan. tadi sampai water plants. Yesterday. Jadi kalimatnya gimana tadi? eh Father bisa nggak, Miss? Bisa, tapi kan harus ditambahkan bentuk regular verb kan? Ya. Father, water, plants, water, the plants yesterday. Subjeknya apa? Father. Subjeknya water. Subjeknya father. Father, Hmm, father. father, water, the Ya, plants bisa ya. yesterday. Father watered the plants ya. Ya. Ini kamu tambahkan lagi. Misalnya my father watered the plants yesterday. Oke. Bisa dibaca ulang? My father watered the plants yesterday. Ya. Selanjutnya. Gambar selanjutnya apa? Hmm, ini antara tidur atau enggak Bebas, rebahan bebas. ini? Bebas. Mungkin sleep, Miss.
Sleep berubah menjadi Slept. ya. Hmm, kalau berarti on the chair ya, Miss. Coba dulu dirangkai. Eh, Rico slept on the chair yesterday. Ya. Rico slept on the chair yesterday. Sebenarnya kalimat ini udah bagus ya. Tapi yang kurang adalah kita tidak bisa menggunakan chair ya karena chair itu seperti ini gambarnya aku akan share ke Kak Tiara. Kalau chair ya bentuknya itu seperti ini. Hmm, Ini. Kak Mutiara. Udah terima belum? Ini baru namanya oh, chair ya. yang gini, Miss. Ya, itu namanya chair. Kalau ini kira-kira namanya apa? Hmm, hmm, Dan kira-kira ini ada tempatnya di mana? Lokasinya di hmm, mana? di part Mm-mm. biasanya. Jadi, ya, jadi kira-kira apa ini? Ini namanya kursi Hmm, taman ya. Bahasa Inggrisnya adalah bench. Bisa kamu menggunakan misalnya big bench. Kursi taman yang besar. big bench. Coba dibaca. Rico slept on the big bench yesterday. Ya, selanjutnya. Last picture. Hmm, maybe flying, Miss. Flying itu kan bentuk pertama ditambah kata apa? Bentuk ing kan? Ya, Artinya sedang terbang. Ya enggak? iya. Kalau apa? Kalau bentuk lampaunya jadi berubah seperti apa? Kalau lampau dari fly, bukan tambah id kan, Miss? Nggak bisa ya. Ini regular verb. Hmm, oh, yang irregular itu yang gak beraturan tadi. Ya, kata kerjanya. Kata kerja bentuk pertama dan keduanya itu sangat tidak apa ya? Sangat 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 berbeda. Ya, sangat-sangat berbeda. Bentuk Very sangat-sangat berbeda. bentuk keduanya flew, nggak tahu Ya, bacanya, Miss. flu. Flu, Bacanya gini, tulisannya gini. Cara bacanya flu. flu. Nah, jadi apa? Coba dirangkai kalimatnya. Hmm, pakai siapa? Bebas ya kamu mau buat kalimatnya seperti apa. Uh, the pilot boleh nggak, Miss? Boleh? Bebas kok. The pilot flew uh, to South Korea yesterday. The pilot. Flew Mm-mm. to South Korea Ya, benar yesterday. ya. Oke, sudah benar. Selanjutnya, question number 2. What was the weather like where you live yesterday? What did you wear? What was the weather like where you live yesterday?
Weather itu cuaca ya, Miss? Ya, Hmm, panas, warm. Warm, ya, hangat, warm. warm. Mm-mm. Hmm, bikin kalimatnya dari The weather. the weather like where I live yesterday, Mm-mm. warm. Ya, karena dalam kalimat itu ada kata kerjanya atau tidak ada kata kerjanya. Di sini Kalau pakai to be. ya, jadi karena nggak ada kata kerjanya, jadi bisa menggunakan to be. Jadi the weather Weather, where I live yesterday. Ada kata kerja? Ini kata kerjanya pakai ini bentuk D ya, bentuk irregular. The weather we where I live yesterday was apa? was warm. Sang, ya, warm. Atau oh salah nih, yesterday-nya nggak bisa ditengahkan ya. Oh ini juga salah. Where I live, the weather, yes. The weather where I live Where was warm. warm yesterday. Okay, number 2. What did you wear? Hmm, where itu jadi tambah ed, Miss. Bukan, ini kata kerja tidak beraturan. Where? Oh, yang wore. Wore ya. Wore. I wore uh I wore a t-shirt. Ya. Coba dibaca. I wore a Kan t-shirt. dari awal. Oh, dari the weather where I live was warm yesterday. I wore a t-shirt. T-shirt. Ada T-nya. T-shirt. Ya, selanjutnya number 3. When did you Um, last go on a vacation? Where did you go and what did you do? last vacation. Berarti I Ada kata kerjanya? ada go-nya, Miss. Ya, jadi go-nya berubah menjadi verb kedua apa? When. Ya. I went. Mm-mm. Yes, Uh, I went ini on a nanyain. vacation. I went on a vacation. Mm-mm. Uh, Atau I went to. Pergi kemana kamu? Terakhir waktu liburan. Terakhir kali kamu waktu liburan perginya kemana? beach. Beach. Ya, jadi I went to the beach I went to the beach last time last time. on a vacation. I went. What did you do? I went uh, to the beach on a vacation. Yeah, what did you do? Mm,
Jawabnya I went lagi. Bukan. What did you do? Pertanyaannya kan what did you do? Oh, what did you do? Hmm. I What did you do? What did you do? Artinya jawabnya gimana? Artinya apa dulu deh? Artinya apa? What apa did you yang do? aku lakuin? Ya, apa yang kamu lakukan? I Kalau ate nggak bisa bingung, kalau bingung merangkai kalimatnya pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia dulu. I ate I apa? I ate Makan. ya Hmm. I ate. Berarti kalau noodles a plate gitu, Miss. A Karena dia plate kan of noodle. tidak bisa dihitung. I ate Terus a plate disisihkan of tambah noodles. a plate of noodle. Ya. Hmm, time-nya pakai last on vacation atau yesterday? Nah, sebentar ya, ini aku mau jelasin dulu. Ini kan terakhir kan kamu perginya ke pantai ya, saat liburan panjang ya. Nah, Nah, di sini kan eh, ditanya apa yang kamu lakukan di pantai? Ya sebenarnya kan nggak umum ya, orang ke pantai hanya untuk makan mie. Biasanya mm, apa sih yang dilakukan orang saat liburan ke pantai? Yang hal yang maybe umum itu apa? Bermain? main, maybe bisa diving, snorkeling. Ya, bermain dengan air ya, berhubungan dengan Iya. air. Jadi kalau misalnya makan mie cuma jauh-jauh ke pantai, itu untuk makan mie kan sangat tidak ada korelatifnya gitu ya. Nah, Jadi kurang tepat ya kalau makan mie cuma apa liburan ke pantai hanya untuk makan mie. Jadi apa nih diganti dengan hmm, apa yang mau kamu sampaikan? mungkin diving deh, Miss. Ya, jadi gimana? Diving kan bentuk apa? Bentuk Berarti ing. ya bentuk keduanya dive. Coba desa rangkai dulu. Diving. Hmm. Hmm, kalau udah ke dalam berarti pakai in ya, Miss. Ke dalam mana? Kan udah menyelam berarti in. Ya, ya. uh, in the water atau Ya, jadi ya dive ini kan bentuk bentuk ingnya ya. Ya, kata kerja bentuk pertamanya kan dive. ya dive. Tapi dia bukan termasuk kalau kata kerja keduanya bukan dived, tapi dia termasuk irregular verb. Dia berubah menjadi apa? Dive itu dove. Apa? Jadi dove. Dove ya. Ya, Mm-mm. Coba dirangkai. I dove in the water. I artinya kan I dove into the water. Itu. Ya, Ya bisa. Oke. Ya bisa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak Mutiara? mungkin nanti ditanyain lagi, Miss, kalau udah baca-baca terus bingung. Oke, coba ini ya dikerjakan nomor berapa tadi kita sampai nomor 2 ya. Sambil buat kamu latihan Udah ya. sampai nomor 3. Ya. Nomor 4 sampai nomor 25 kamu kerjakan sedikit-sedikit ya.
seberapa kamu bisa ya. Hah? Nanti dilanjutkan lagi. Jadi eh, nanti sekalian dibaca gitu ya. Kita apa namanya? Pertemuan berikutnya yang udah kamu Hmm. kerjakan kita cek lagi. Nggak usah semuanya. Nggak usah semuanya dulu, mungkin sebagian dulu, mungkin 5 atau 10 ya Hmm. dikerjakan. Nanti akan aku review, kita cek bersama-sama di kesempatan berikutnya ya. Oke, Miss. Oke, thank you so much Kak Mutiara. Have a good day. Ah, thank you juga, Miss, for today. Bye-bye. Apa? Iyalah, nasional kan udah dapet tuh komisinya udah ditransfer. Intensif, insentif kebalik. Ada sejuta. Sejuta dia dapat. Lumayan kan daripada apa? Cendol tumpah. Penting-penting nggak penting. Ya semuanya penting lah.